Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu, di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atiko juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atiko mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atiko. Dari situ, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atiko. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atiko menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atiko. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atiko kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atiko. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atiko, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atiko, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu sejapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, dan ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu, di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atiko juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atiko mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat.
perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan
dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini sepakat kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, dan ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Jadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbian ya, dan kan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu itu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atiko juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atiko mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atiko. Dari situ, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atiko. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atiko menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atiko. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atiko kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atiko. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atiko, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atiko, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi masyarakat. Berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewan itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area pohon kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader
PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu sedapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, dan ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada
14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atiko juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atiko mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atiko. Dari situ, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atiko. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atiko menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atiko. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atiko kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atiko. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atiko, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atiko, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nah berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area pohon kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nah berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu-ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisyam Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nah tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z1, diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP, dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu itu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atiko juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atiko mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atiko. Dari situ, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atiko. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atiko menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atiko. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atiko kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atiko. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atiko, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atiko, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbian ya, dan kan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atiko juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atiko mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atiko. Dari situ, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atiko. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atiko menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atiko. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atiko kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atiko. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atiko, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atiko, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu sejapan yang benefit konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi masyarakat. Oke, nah berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbian ya, dan kan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi masyarakat. Oke, nah berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu sedapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area pohon kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu sejapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewan itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewan itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP, dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nah berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atiko juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atiko mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atiko. Dari situ, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atiko, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atiko. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atiko menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atiko. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atiko kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atiko. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atiko, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atiko, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk harga merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nah berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu-ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini 5 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu, di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum. Sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader
PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi masyarakat. Jadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada
14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Kan mungkin beras ini juga salah satu endapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu-ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area pohon kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi masyarakat. Tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu, di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewan itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area pohon kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader
PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat Ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari durian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada
14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi oleh masyarakat. Oke, nah tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari kemudian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari kemudian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewan itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin saat ini juga salah satu kudapan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP, dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Kita mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi oleh masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari kemudian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi oleh masyarakat. Oke, nah tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk untuk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewan itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondokambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama. Dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung
mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau orang Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, ada dari umbi-umbian ya, dan kan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu, di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atiko juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z, satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atiko mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat.
Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut Rita Dondo Kambe Tamuntuan dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato, Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan
dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin ini juga salah satu sedapan yang benefit konsumsi masyarakat. Oke, nanti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau untuk sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, bayi Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. Satu diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, Red, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, Red, antisipasinya ada. Program KTP Sakti. Ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondokambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di pasar kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai kota Manado dan juga harga bahan pokok di kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini mahal, kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin di sini juga salah satu kudapan yang banyak konsumsi masyarakat. Oke, nanti berarti kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu Hardiana. Nah, mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh Supriyanti dan bergelar Hajah, lahir di Purbalingga 25 November tahun 1971. Istri Ganjar ini bekerja sebagai PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jawa Tengah. Diberitakan Atikoh dan Ganjar saling merasakan ketertarikan saat momentum KKN. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosok Atikoh bisa membuat Ganjar tertarik sejak saat itu, hingga pada tahun 1999, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Dari hasil pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Zinedin Alam Ganjar yang lahir pada 14 Desember tahun 2001. Lebih lanjut, baik Ganjar dan Atikoh sama-sama memiliki hobi bersepeda. Melalui Instagramnya @atikoh.s, Atikoh sering terlihat membagikan momen kebersamaan, salah satunya adalah bersepeda dengan Ganjar.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti berdialog dengan milenial, generasi Z, serta ibu-ibu di halaman depan area makam Bung Karno, Sananwetan, Blitar, Jawa Timur, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Atikoh juga membuka dialog dan berinteraksi dengan 3 orang anak generasi Z. 1 diantaranya menyinggung tentang apakah penting wanita berpendidikan tinggi. Kemudian, 2 generasi Z lain bertanya tentang bantuan sosial di sektor pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran. Menjawab pertanyaan pertama, Atikoh mengingatkan soal perempuan menjadi tiang bangsa. Indonesia menjadi negara yang kokoh apabila kaum hawanya kuat. Perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan kuat, Indonesia kuat. Perempuan pintar, Indonesia sejahtera. Kalau perempuan akhlak baik, bangsa akhlak baik, kata Atikoh. Dari situ, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi karena nasib Indonesia ke depan bisa ditentukan dari tingkat pengetahuan wanita. Jadi, menentukan perempuan memiliki kecakapan baik sisi agama dan pengetahuan umum, sehingga dia, perempuan, bisa diajak diskusi untuk pembangunan bangsa dan negara, sambung dia. Selain itu, kata Atikoh, penting bagi perempuan berpendidikan tinggi agar bisa membantu pemerintah dalam mencegah tengkes atau stunting. Sebab, perempuan yang berpendidikan tinggi bisa mengetahui cara mencegah tengkes melalui konsumsi makanan mengandung asam folat. Kenapa asam folat penting? Sebab, ini berpengaruh ke otak anak, sehingga bisa mencegah stunting. Asam folat ada di telur, masakan di hewani itu baik, ucap Atikoh. Ibunda dari Muhammad Zinedin Alam Ganjar itu menjawab pertanyaan kedua soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan menyinggung KTP Sakti. Di mana, Atikoh menyadari ada permasalahan berupa tidak tepat sasarannya negara dalam menyalurkan bantuan sosial ke rakyat. Menurut dia, urusan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran terjadi karena data saat ini belum terintegrasi dan aktual. Intinya kita menghadapi permasalahan data, seperti juga data bansos, KIS, KIP, bantuan subsidi solar buat nelayan, ini masalah utama di data, jawab Atikoh. Dia mengatakan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah punya antisipasi dalam memperbaiki pendataan. Atikoh kemudian mengungkapkan program KTP Sakti ala Ganjar Mahfud yang akan mengintegrasikan dan memperbaiki data dari program kerakyatan saat ini. Jadi, yang bisa saya sampaikan, program terkait ini, masalah pendataan, antisipasinya ada. Program KTP Sakti, ini KTP seperti sekarang, itu punya fungsi luar biasa dengan updating data, pungkas Atikoh. Relawan massa dan partisipan PDI Perjuangan Sulawesi Utara mengikuti senam di area Pohon Kasih kawasan Megamas Manado pada Rabu 17 Januari. Siti Atikoh, istri Capres Ganjar Pranowo, menjadi pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Siti didampingi istri Gubernur Sulut, Rita Dondo Kambe Tamuntuan, dan Irene Ango Pinontoan, istri Wali Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Patrick Sasau. Silakan rekan Patrick. Ya, terima kasih dan Tribuners, pada pagi tadi Ibu Siti Atikoh, istri dari Pak Ganjar Pranowo, mengikuti serangkaian kegiatan yang dimana salah satunya adalah kegiatan senam ceria bersama ribuan relawan dan juga simpatisan di area Pohon Kasih kawasan Megamas Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan beliau tampak antusias ketika berada di lokasi. Dia juga membakar semangat para relawan dan juga para kader PDI Perjuangan di lokasi tersebut. Dan begitu beliau tiba di lokasi, sudah ada ribuan para relawan yang sangat antusias ingin berfoto, berselfie bersama, dan beliau juga dengan ramah, Ibu Siti dengan ramah melayani setiap relawan dan juga simpatisan yang ingin berfoto dengannya. Bahkan dia juga sempat beberapa kali duduk di jalan hanya untuk berfoto selfie bersama dengan para relawan. Dan begitu tiba di area lokasi, di lokasi tersebut juga sempat dibuat panggung utama yang cukup besar. Beliau naik ke atas panggung tersebut dan memberikan semangat kepada para relawan agar bisa memperjuangkan pasangan calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Mahfud. Dan beliau juga sempat menyampaikan beberapa program dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud soal bagaimana mensejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Dan setelah melakukan beberapa sepatah kata dan juga beberapa pidato,
Ibu Siti langsung mengikuti senam bersama dengan seluruh relawan dan juga para kader PDIP. Dan selanjutnya beliau bersama dengan rombongan langsung menuju ke area Pasar Bersehati Manado dan mengecek juga harga-harga bahan pokok yang ada di Pasar Kota Manado, serta berinteraksi juga dengan beberapa penjual dan pembeli di sana. Kami juga sempat memberikan atau ada wawancara bersama dengan Ibu Siti terkait dengan tanggapan dari beliau mengenai Kota Manado dan juga harga bahan pokok di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke studio. Bawang merah di sini cukup mahal. Kilo, kemudian untuk cabai merahnya di sini cenderung murah. Kalau sembako relatif stabil, meskipun naik sedikit, yang naiknya agak lumayan itu beras ketan. Beras ketan mungkin beras ini juga salah satu kudapan yang benefit konsumsi oleh masyarakat. Oke, nah tadi kan ada beberapa sembako yang tidak stabil ya Bu harganya. Nah mungkin ada tips buat ibu agar tetap bisa mengolah dan bisa untuk produk mencegah stunting. Oh iya, kalau sembako kita kan lihat yang pertama dari bahan pokoknya dulu. Kalau memang di Indonesia kan makanan pokok ada dari beras, kemudian ada dari umbi-umbian ya, dan sumber karbohidrat yang lain, termasuk kalau di Manado ini juga salah satunya jagung gitu ya. Mungkin ini untuk mengenalkan juga kepada keluarga untuk diversifikasi dari PDIP resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dirinya memiliki seorang istri bernama Siti Atikoh yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Bahkan diberitakan sosok Siti Atikoh ini juga merupakan cucu dari tokoh terkemuka, yakni Kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU Karanganyar, Purbalingga. Dilansir dari Tribun Jateng pada Jumat 21 April 2023, Siti Atikoh adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, yakni Kiai Haji Hisham Akarim. Ia bernama lengkap Siti Atikoh